salam perjuangan, salam kemenangan. Saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak faktor. Seringkali kita ingin untuk kita mencapai garis akhir. Kita ingin saudara untuk terus menyala-nyala dalam Tuhan. Tapi ada begitu banyak serangan, ada begitu banyak kejadian yang membuat kita lemah. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Saya melihat begitu banyak pengusaha-pengusaha mengalami kesulitan ekonomi. Tahukah saudara bahwa 50% dari pabrik-pabrik saudara di seluruh dunia sudah ditutup? Tahukah saudara bahwa 50% saudara dari pernikahan bercerai? Tahukah saudara bahwa hari-hari ini sudah ada 50% negara yang mengumumkan bahwa mereka mengalami kesulitan ekonomi? Di dalam keadaan yang seperti ini, kita cuma butuh satu jaminan, yaitu sumpah dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu kesulitan ekonomi, pertentangan, masalah yang akan terjadi. Tetapi selama ada Tuhan yang bersumpah kepada kita, maka hidup kita akan dijagai. Kenapa? Karena sumpah artinya Tuhan yang merekayasa. Sumpah artinya Tuhan yang menjamin. Sumpah artinya Tuhan yang menciptakan. Bahkan dari tidak ada menjadi ada. Tapi bagian kita, apakah kita minta dengan sungguh-sungguh? Apakah pernah kita berkata, bersumpahlah Tuhan, bersumpahlah. Dan ada sebuah sumpah yang luar biasa. Mari kita pelajari. Di dalam Mazmur 19, di The Passion berkata, kebenaran Tuhan sedang menjelajahi langit. Setiap hari ia mengabarkan pesannya. Seluruh dunia mendengar gemanya. Lihatlah rumah ilahi yang sudah Tuhan buat untuk matahari. Superdome, sebuah kubah raksasa bersinar menudungi di langit. Dari ujung langit dia terbit dan dia beredar sampai ke ujung lainnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 89 ayat 35 dan berkata, sekali lagi aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong. Anak cucunya akan untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di hadapanku. Saudara, ada sebuah sumpah yang saya sebut dengan sumpah matahari. Saudara, sumpah ini berkata tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik. Semua di hadapan Tuhan akan terkena matahari. Tuhan berkata matahari akan memberi pertumbuhan. Matahari akan terus bersinar. Matahari akan terus dan terus dan terus saudara membawa kehidupan. Bahkan dikatakan yang lain, aku bersumpah selama matahari terus ada, selama bulan masih ada, maka tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Kalau saudara pegang ini, kalau saudara mengerti bahwa Tuhan mau berkata, aku jamin engkau tidak akan pernah kelaparan. Engkau akan mendapatkan beras, engkau akan mendapatkan makanan, engkau akan berlimpah dengan kebaikan. Tapi ini juga sumpah yang berkata, Tuhan tembusi hatiku. Tembusi hatiku supaya aku selalu ada dalam kebenaran. Karena dikatakan sumpah, dia terus beredar, menyatakan kebenaran. Saudara, tapi sumpah ini juga sumpah mengokohkan sebuah kerajaan. Ayat yang berkata, anak-anakmu tetap ada di hadapanku. Aku yang memelihara. Dan Alkitab berkata, tahtanya seperti matahari. Saudara, saya mau bersaksi bagaimana sumpah ini ajaib sekali. Saudara, saya punya seorang ayah yang sangat setia. Saudara, dia bukan ayah yang sempurna, tapi kesetiaannya luar biasa. Dia membaca Alkitab sehari dulu waktu dia kerja jadi dokter 12 Fatsal. Ketika dia berhenti dan kemudian menjadi hamba Tuhan, setiap hari dia membaca 25 Fatsal sampai dia meninggal dunia. Saudara, dia selalu setiap hari 5 waktu berdoa. Saudara, dia berdoa jam 3 pagi, dia berdoa jam 8 pagi, dia berdoa saudara jam 2 siang, dia berdoa lagi saudara jam 4 sore, dia berdoa lagi sebelum tidur.
Dan dia berdoa tidak hanya 5 menit, 10 menit. Dia berdoa saudara 1 sampai 2 jam saudara. Saudara, dan pada waktu Tuhan dapati dia setia. Tuhan bersumpah bahwa anak cucunya selama matahari ada akan tetap ada di hadapan Tuhan. Pada waktu ayah saya menerima sumpah itu, saudara, saya berpikir oke, pastilah kami memang ada dan terus dari generasi ke generasi. Tapi hari ini pada waktu saya mempelajari, saya berkata wow, benar-benar Tuhan itu ajaib. Saudara, anaknya semua S2 dan S3. Saudara, dan ini mungkin orang berkata biasa kan? Mungkin karena dia pintar. Nah itu masalahnya. Saudara, adik saya yang satu pernah tidak naik kelas 1 kali. Adik saya yang lain pernah tidak naik kelas 2 kali saudara. Jadi bagaimana mungkin anak yang tidak pernah naik kelas 1 kali dan 2 kali bisa S2 dan saudara S3. Ini karena sumpah. Karena Tuhan merekayasa. Bahkan adik saya sempat masuk penjara 10 tahun. Saudara, karena sebuah kasus yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Dan hari itu saudara, ketika dia masuk penjara, persoalannya lulus SMA aja belum. Dan bagaimana mungkin? Tapi Tuhan sekali lagi merekayasa. Di dalam penjara dia bertemu dengan Tuhan. Di dalam penjara Tuhan mendidiknya. Dan di penjara itu juga memaksa dia lulus SMA. Dan memaksa dia saudara untuk apa? Sekolah S1. Ketika keluar dia meneruskan sampai S2. Tapi saya melihat itu adalah salah satu kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan berkata anak cucumu akan seperti matahari, bersinar, berdampak, dan Tuhan yang mengatur hidupnya. Saudara, kemudian turunlah kepada generasi yang selanjutnya, generasi yang ketiga. Saudara, dan gak banyak yang pandai di antara kami. Tetapi saya melihat bagaimana rekayasa Tuhan yang ajaib. Saudara, semuanya S2 dan S3. Dari 7-8 cucu dengan cucu angkat 12, Tuhan merekayasa semuanya. Saya cuma melihat, bagaimana? Tapi itulah sumpah. Bahkan ketika anaknya tidak mau sekolah. Bahkan ketika saudara, salah satu daripada keponakan saya Down syndrome. Saudara, pialanya lebih dari 20. Saudara, dia juara mode show, juara nari, juara saudara ya untuk bicara di depan umum. Saudara, ini anak Down syndrome. Dan setiap kali dia mulai bersaksi, ada puluhan ratusan orang menangis. Sekali lagi dia Down syndrome, tapi dia bersinar bagai matahari. Kenapa? Sumpah. Sumpah membuat yang kita tidak mungkin kerjakan, Tuhan kerjakan. Sumpah membuat apa yang kita tidak mampu, Dia mampukan. Saudara, yang lebih ajaib lagi, Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang tidak mungkin. Tuhan benar-benar mencukupkan kami seperti janjinya. Selama matahari ada, maka kami akan tetap menuai. Anak saya ditanya orang, bagaimana dia bisa mendapat dan membuat tambak udang 5 kolam dengan harga yang sangat murah 5M. Sedangkan orang lain harus butuh 12M, 14 sampai 20M. Dan anak saya berkata, karena keajaiban selalu menyertai. Hari itu COVID, saudara, semua orang butuh duit. Dan ada orang yang menyerahkan saudara tanahnya. Dan hari itu saudara, dia membeli dengan sangat murah. Hari itu banyak orang yang tidak ada kerjaan. Dan mereka bilang, tolong hire kami. Saya akan bantu untuk kamu bikin tambak udang. Dan kemudian mereka men-set up semuanya. Karena tidak ada kerjaan. Hari itu tambak-tambak bahkan ditutup. Dia berkata, seandainya tidak ada COVID, saya tidak akan punya tambak udang. Seandainya tidak ada COVID, saya tidak akan belajar ilmu udang. Saudara, dia berkata, Tuhan merekayasa. Bahkan di titik terendah perekonomian, Tuhan mengangkat dan memberkati dia. Kenapa? Ada sumpah dalam hidup kami. Saya berdoa, biarlah saudara menjadi orang tua yang setia. Biarlah saudara menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu terus berkenan. Maka sumpah itu akan diturunkan
tidak hanya untuk hidupmu, tapi dari generasi kepada generasi. Tuhan Yesus memberkati.